Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ramdhani dengan NIM 241060523. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai tugas akhir dari mata kuliah grafis dan visualisasi. Nah, sebelumnya konsep video yang saya buat ini terinspirasi dari video milik Bapak Adi Wirawan. Nah, mungkin kita masuk saja langsung. Di sini pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari graphic pipeline. Yang kalau bisa kita analogikan, graphic pipeline itu seperti proses pada pabrik gitu. Jadi dia ada data, ada bahan mentah yang kemudian melalui beberapa proses dan hasil akhirnya itu berupa produk jadi. Nah, di komputer grafis itu graphic pipeline itu bahan mentahnya itu berupa titik-titik. Nah, kemudian prosesnya ini dan hasil akhirnya itu adalah gambar yang tampil di layar kita. Nah, mulai dari yang pertama, dari sini, dari raw vertex atau primitif. Nah, di sini itu merupakan data mentah yang berisi titik-titik atau vertex dan bangun dasar seperti garis dan segitiga. Nah, di sini itu belum ada gambar, belum ada warna, dan belum ada sebagainya. Jadi di sini tuh cuman ada angka-angka koordinat. Jadi komputer tuh cuman tahu kalau misal saya menambah titik di sini, sini, dan di sini. Nah, komputer itu cuma tahu kalau ada titik di sini, dan di sini. Jadi cuma tahu koordinatnya saja. Nah, kemudian titik-titik tadi masuk ke dalam proses yang nama vertex processor. Nah, apa yang dilakukan dari vertex processor ini? Di vertex processor ini, komputer itu akan merapikan gambar titik-titik tadi. Titik-titik tadi itu akan dirapikan. Jadi, dia akan mengolah titik-titik tadi. Yang dilakukan pada titik-titik tadi adalah memindahkan titik-titik tersebut, kemudian memutar dan menyesuaikan dengan kamera seperti itu. Jadi semisal tadi titik-titik tadi kan tidak beraturan nih bentuknya. Nah, di vertex processor komputer itu akan memindahkan. Misalnya titik pertama saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian titik kedua saya pindahkan ke sini misalnya. Dan titik yang ketiga itu saya pindahkan ke sini. Nah, setelah dipindahkan akan jadi rapih begitu. Jadi dari vertex processor ini akan menghasilkan yang namanya transform vertex atau primitif. Nah, ini di sini. Jadi berupa titik-titik yang sudah dirapikan, dari posisinya sudah dirapikan. Kemudian titik-titik yang sudah dirapikan tadi itu masuk ke rasterizer. Nah, di bagian rasterizer ini merupakan proses terpenting. Kenapa? Karena dia mengubah dari yang sebelumnya masih dalam dunia matematika, ya, berisi angka-angka koordinat itu ke dunia pixel, beralih ke dunia pixel. Nah, jadi apa yang dilakukan di rasterizer ini? Di rasterizer ini menentukan pixel-pixel mana yang terkena daripada bangun. Misalnya kan di sini segitiga nih. Saya tarik garis dulu dari sini ke sini. Oke, dan dari sini ke sini, dan dari sini ke sini, gitu. Nah, jadi segitiga. Nah, di rasterizer ini menentukan nih pixel. Ini kan ada grid kotak-kotak nih. Nah, satu kotak itu mewakili satu pixel. Jadi, misal dia di rasterizer ini menentukan nih kotak mana nih yang kena daripada segitiga. Misalnya kotak ini kena nih, ini, dan ini misalnya kan. Dia menghitung dari titik tengah dia. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu nanti berupa fragmen pixel kayak gini. Nih. Jadi nanti dia akan berbentuk kayak gini. Tapi masih belum bentuk gambar ya. Jadi komputer itu cuma tahu kotak mana yang harus diisi. Jadi belum ada warna, di sini belum ada warna. Jadi baru tahu kotak mana nih yang akan diisi. Nah, kayak gitu. Kemudian fragmen ini itu akan masuk ke dalam proses fragmen prosesor. Nah, di fragmen prosesor inilah komputer sudah menentukan tampilan visual daripada fragmen gitu. Jadi di bagian ini komputer itu sudah menentukan warna apa yang dipakai, menentukan
cahaya gitu, menentukan gelap terang. Nah, misal di fragmen prosesor nih, komputer itu menentukan nih, misalnya, oh saya pakai di sini warna abu-abu nih, di pixel ini warna abu-abu misalnya. Nah, ini komputer sudah menentukan warnanya nih di sini. Nah, sini warna abu-abu juga, pixel ini warna abu-abu, pixel ini warna abu-abu misalnya. Nah, kemudian sebelah sini misalnya saya ingin menunjukkan bagian yang lebih gelap, sehingga saya kasih warna hitam gitu. Nah, sini warna hitam, misalnya warna hitam, misalnya warna hitam. Nah, hasil dari fragmen prosesor ini itu berupa proses fragmen begitu. Nah, jadi hasil yang sudah ada warna dan sudah apa namanya? Sudah ada warna dan gelap terangnya sudah ditentukan. Nah, proses fragmen tersebut yang ini itu akan masuk ke merging output. Nah, di merging outputnya apa yang terjadi? Nah, semisal kalau kita punya dua segitiga misalnya. Kan dari sini ada segitiga baru nih. Nah, saya buat segitiga baru di sini. Nah kan ada dua segitiga nih, dua segitiga. Nah komputer itu akan lihat nih. Ini kan ada satu pixel yang mau di kena dua segitiga nih. Satu pixel kena dua segitiga. Nah komputer ini akan memilih pixel atau fragmen mana yang lebih dekat ke kamera. Misalnya kan yang segitiga baru ini merupakan segitiga yang di atas dari segitiga ini, maka komputer akan memilih segitiga ini untuk ditampilkan. Jadi pixel atau fragmen yang pertumbukannya akan dipilih yang paling atas, paling depan gitu. Jadi yang belakangnya akan ketutup seperti itu. Nah hasilnya apa? Hasilnya akan berupa pixel yang nanti siap ditampilkan di display. Jadi yang akan ditampilkan itu nanti misalnya yang ini kan nggak ketutup daripada fragmen yang ini kan. Jadi dia akan menampilkan dua segitiga ini, tetapi bagian ujung yang di sini itu akan ditutupi oleh segitiga ini gitu. Jadi kesannya itu akan berada seperti di belakang segitiga ini. Nah, nanti akan tampil di layar kita semua. Jadi akan tampil di layar kita nanti gambarnya. Nah, jadi seperti itu alur proses dari grafik pipeline. Oke, jadi kita masuk ke bagian kedua. Di sini saya akan menjelaskan kode 10 light shadow 10 light shadow 2.py. Jadi kode ini akan menampilkan nanti menampilkan efek cahaya begitu, efek cahaya bloom, dan menampilkan beberapa objek dan di mana kita bisa berinteraksi pada objek-objek tersebut. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama ini ada import library yang dibutuhkan. Ini kan ada banyak, ada 22, jadi saya tidak akan menyebutkan satu persatu gitu. Jadi sudah saya kelompokkan jadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada kelompok yang saya sebut sebagai kelompok mesin utama atau core. Yang itu di situ ada kamera. Kamera itu sebagai mata daripada kita, daripada penonton nanti, atau POV kita di dalam ruang 3D-nya nanti. Kemudian ada renderer, renderernya untuk mesin gambar. Jadi dia untuk memproses gambarnya nanti. Dan ada scene ini untuk sebagai ruang 3D kita nanti. Jadi di scene ini nanti bisa kita masukkan objek-objek gitu. Seperti langit, rumput, bola itu bisa masukkan ke scene-nya nanti. Kemudian kelompok yang kedua itu ada untuk objek. Jadi di sini ada rectangle geometry, sphere geometry, dan tekstur material gitu. Jadi di sini itu untuk objek dan teksturnya. Jadi kita bisa membuat objek, kemudian menempelkan tekstur ke objek tersebut. Nah, kelompok yang ketiga itu untuk efek visual atau efek cahayanya nanti. Nah, di kelompok ketiga itu ada di post processor, bright filter effect, dan additive blend effect nanti untuk menciptakan efek bloom gitu.
Kita masuk langsung saja ke sini. Nah, ini ada fungsi pertama. Jadi dia membuat di sini itu ada self renderer. Nah, di sini baris pertama ini itu akan ngeset warna layar itu sebelum kita gambar itu akan berwarna hitam. Jadi di sini 00 semua kan. Itu akan berwarna hitam gitu. Kemudian di baris kedua itu ada scene. Jadi di sini nih kita itu akan membuat panggung atau ruang 3D. Nah, yang bisa kita isi dengan objek-objek nantinya. Kemudian yang ketiga itu ada kamera di sini. Kamera ini akan berfungsi sebagai mata kita nanti di dalam ruang 3D. Nah, di sini di set dengan ukuran 800 kali 600 pixel. Kemudian di sini ada kamera set posisi. Jadi di sini akan menyeting atau apa ya, menentukan posisi kamera, posisi awal kamera. Jadi X-nya 0, Y-nya 0, berarti dia itu berada di tengah gitu, dan Z-nya 4. Nah, kenapa di sini Z-nya dikasih 4? Nah, Z-nya dikasih 4, artinya itu kan kita mundur 4 satuan ke belakang tuh. Nah, kalau Z-nya kita kasih 0, itu nanti kita tuh akan nempel sama objeknya. Kalau mau objek, jadi dia nggak bisa melihat objek. Nah, ketika kita mundur 4 satuan ke belakang, maka kita itu bisa melihat semua objek yang ada di dalam scene-nya nanti. Kemudian di sini ada self rig, moment rig. Nah, ini kalau ini itu di dalam scene-nya itu nanti ini berfungsi sebagai ibarat kaki kita lah, sebagai kaki. Nah, jadi ini memungkinkan kita itu seperti di game, di dalam game gitu, bisa WASD. Jadi kita bisa bergerak nanti di dalam ruang 3D-nya nanti itu bisa explore, kita bisa bergerak, bisa maju, bisa mundur gitu. Kanan kiri itu bisa menggunakan rig ini nanti. Nah, kemudian kita menambahkan kamera ke dalam rig. Nah, kenapa? Jadi kita menyatukan kamera dan rig. Ibarat kamera itu sebagai kepalanya yang ada mata gitu kan, yang bisa melihat. Nah, rignya itu sebagai badannya. Jadi kamera itu disatuin ke rig supaya ketika kita rig bergerak, nah kameranya itu ikut bergerak, ikut pergerakan daripada si rignya ini. Nah, kemudian setelah disatukan, si rignya ini nanti akan dimasukkan ke dalam scene, di add ke dalam scene gitu. Dan di set posisinya itu X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 4. Nah, Y-nya 1 di sini itu agar posisi kameranya itu agak melayang gitu. Jadi tidak nempel di lantai. Z-nya itu sama kayak posisi awal 4, jadi mundur 4 satuan ke belakang. Oke, lanjut di selanjutnya itu ada di sini geometri. Di sini itu kita membuat objek langit. Jadi untuk langit kita membuat objek langit. Kemudian di baris keduanya itu kita ngambil gambar art.png yang mana nanti akan kita buat sebagai teksturnya. Di baris selanjutnya itu kita di sky material ini kita mengubah gambar tadi menjadi kulit yang siap ditempel di objek langit yang sudah kita buat. Nah, kemudian baris berikutnya itu proses menempelkan sky material ke sky geometri. Jadi menempelkan kulitnya tadi ke objeknya gitu. Setelah jadi langitnya itu nanti akan kita masukkan ke dalam scene-nya. Jadi dalam scene-nya udah ada dua. Jadi yang pertama tadi udah ada apa tadi namanya? Ada rig gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada sky atau ada langit. Kemudian lanjut berikutnya itu di sini kita membuat objek rumput gitu. Kotak nih persegi. Nah, kemudian ini sama kayak di langit tadi. Di sini kita ngambil gambar grass.png sebagai nanti bahan teksturnya. Kemudian di sini ada grass material. Nah, di sini itu merubah gambar tadi menjadi kulit yang siap kita tempel. Nah, di sini kan ada repeat UV 50 kali 50 50. Nah, artinya nanti
gambarnya itu nanti akan dibagi menjadi gambar-gambar kecil 50-50. Kenapa? Karena kalau kita cuma pakai satu gambar itu bisa ditarik gitu, ditarik, melar. Nah itu nanti bisa mengakibatkan gambarnya itu pecah. Kalau kita repeat UV ini, kita lagi menjadi gambar-gambar kecil, itu hasilnya tuh akan lebih bagus gitu, agak lebih tajam dan tidak pecah. Ini sama seperti tadi, menempelkan geras material ke geras geometrinya. Nah, di sini ada geras rotate X nih. Nah, di sini kenapa? Jadi ketika kita membuat geras geometri, itu kan posisinya nanti akan apa ya? Akan vertikal gitu, akan vertikal seperti ini. Nah, fungsi geras rotate ini itu untuk merebahkan. Jadi posisi yang tadi sebelumnya seperti ini itu direbahkan gini. Jadi lantai. Jadi kan rumput ini kan di bawah nih untuk lantai. Nah, jadi gitu di grass rotate rotate X ini akan memutar gitu, mutar kayak gini. Jadi dari vertikal jadi gini sebagai rumput nanti, sebagai lantai yang bisa kita injak gitu. Kemudian di sini untuk menambahkan rumput tadi ke dalam scene. Jadi udah di dalam scene tuh ada tiga. Yang pertama tadi ada rig, kemudian ada langit dan ada rumput gitu. Nah, yang terus selanjutnya di sini kita membuat objek objek bola, membuat objek bola. Kemudian di sini menambahkan grid.png, jadi menambahkan gambar kotak-kotak. Kemudian di sini kita membuat grid PNG-nya itu sebagai kulit yang siap kita tempel. Nah, di sini kita menempelkan spare material ke spare geometri. Setelah itu kita set posisinya X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Y-nya 1 berarti dia melayang, melayang gitu. Dia berada di tengah dan melayang. Kemudian kita menambahkan objek bola itu ke dalam scene gitu. Kemudian di sini ada blok ini itu untuk efek cahaya, efek bloom. Jadi cara kerjanya, logika kerjanya itu dia akan menangkap cahaya yang paling terang. Kemudian cahaya yang paling terang itu tadi dibuat kabur agar terlihat lembut dan kemudian ditambahkan kembali ke gambar aslinya. Ya, yang mana nanti itu akan menghasilkan efek cahaya yang menyilaukan gitu dan terlihat realistis. Nah, masuklah di fungsi terakhir. Yang fungsi terakhir itu update. Di sini ada self rig update. Nah, ini itu untuk ketika kita menjalankan seperti W untuk maju gitu kan, S untuk mundur, A ke kiri, D ke kanan seperti di game. Nah, ini untuk memastikan ketika kita menggerakkan itu akan bergerak secara real time gitu. Dia memastikan untuk bergerak secara real time. Nah, self post processor render itu nanti untuk dia selama program ini berjalan dia akan terus ngelooping untuk membuat gambar baru. Jadi kan ketika kita menggerakkan siriknya tadi yang sudah ada kamera, jadi menggerakkan kamera itu, nah program ini itu akan membuat gambar baru, membuat gambar baru. Nah, ini akan berjalan terus menerus nih, ngelooping terus. Untuk apa? Untuk supaya gerakannya itu terlihat halus, tidak patah-patah gitu. Nah, mungkin ini langsung saja saya sudah jalankan tadi di sini. Nah, jadi di sini kan ada objek langit yang sudah kita buat, objek rumput. Nah, ini udah kita rebahin di bawah. Jadi lantai. Kemudian di sini ada efek cahaya bloom yang terlihat silau gitu, lembut. Tadi kan sudah kita buat efek cahayanya dan di sini ada efek bola dengan tekstur kotak-kotak yang sudah kita tambahkan tadi. Rumputnya kan dibagi nih. Kalau bisa dilihat nih ada kotak satu, kotak, kotak, kotak. Nah itu kan dibagi tadi, dibagi menjadi 50 kali 50 gitu. Karena kalau nggak dibagi, kalau kotak satu ini jadi seluas ini, itu nanti pecah karena dia melar. Oke, nah di sini itu kita bisa bergerak nih. Nih, saya gerakin ya SD-nya, itu dia bisa bergerak. Kemudian kita bisa naik turun juga di sini.
Ini untuk ke kanan, ini untuk lihat gitu. Kemudian di sini untuk lihat ke atas gitu. Kemudian di sini untuk ke bawah gitu. Nah, ini kan bisa kita lihat nih, kita bisa mendekat. Nah, jadi setiap kita bergerak ini tadi di self post processor render itu dia akan terus membuat gambar baru. Jadi kan ketika saya gini, kayak gini, ketika saya gerakin ke kanan ke kiri, dia itu gerakannya halus, tidak patah-patah karena dia ngelupin terus tuh, membuat gambar objek terus. Dan ini efek cahayanya itu bisa dilihat silau tetapi lembut gitu. Karena tadi dia di efek cahaya itu dia mengambil gambar paling terang, kemudian dibuat kabur, kemudian ditambahkan lagi gambar aslinya kayak gitu. Oke, kita masuk ke tahap yang terakhir atau yang ketiga. Jadi di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan ke LLM, eh, eh, menanyakan satu pertanyaan terkait dengan ke komputer grafik begitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu pertanyaan gitu. Jadi kan setelah saya menjelaskan tentang grafik pipeline ini, itu saya bertanya-tanya, kan ini di sini harus berurutan nih, mulai dari vertex processor, rasterizer, fragment processor, dan merging output. Nah, saya bertanya, bagaimana ketika tidak mengikuti aturan urutan ini gitu? Apakah bisa dan eh, kan di sini untuk Cornan tuh ada di proses fragment di fragment prosesor kan. Nah, saya bertanya apakah bisa nih proses Cornan ini langsung dilakukan di rasterizer saja. Jadi di rasterizer ini selain dia menentukan pixel pixel dia langsung mewarnai kan. Apakah bisa? Jadi sudah saya tanyakan di sini. Jadi di graphic pipeline itu kan bekerja secara berurutan. Nah, apa yang akan terjadi kalau urutan prosesnya tidak diikuti? Misalnya ada tahap yang dilewati atau diloncat. Lalu apakah secara konsep memungkinkan kalau beberapa proses digabung menjadi satu proses gitu. Contohnya itu proses pewarnaan yang biasanya ada di fragment prosesor kayak tadi di fragment prosesor dilakukan langsung di tahap di rasterizer. Langsung saya lakukan di sini. Dan apa dampaknya ke hasil visual dan performa. Nah, jadi di sini dia menjawab. Nah, jawab yang pertama itu apa yang terjadi kalau urutan grafik pipeline tidak diikuti. Jadi misalnya kalau kita melewati nih tahapnya dilewati, jika satu tahap dilewati maka data yang dibutuhkan itu nggak akan pernah ada. Tahap selanjutnya itu tidak tahu harus bekerja dengan apa. Contoh melewati vertex processing itu tidak ada transformasi word view clip space. Jadi Raster tidak tahu posisi segitiga di layar dan objek tidak muncul atau posisinya menjadi kacau. Jadi kalau kita melewati vertex processing prosesor gitu, jadi dia nggak tahu nih titik-titik di layarnya nggak tahu posisinya. Kalau melewati rasterizer itu tidak ada fragmen pixel atau tidak ada fragmen atau calon pixel gitu nggak ada. Dan fragmen shader itu tidak pernah dieksekusi. Jadi hasilnya itu bisa layar kosong atau visualnya rusak atau pipeline itu bisa gagal total kalau kita melewati men-skip gitu tahap per tahapnya. Kemudian kalau urutannya ditukar, misalnya fragment processing dilakukan sebelum rasterizer, uh, itu mustahil secara logika karena fragmen baru itu ada setelah rasterizer. Nah, sebelum itu yang ada itu cuma vertex dan primitif. Ya. Jadi dikasih analogi di sini, kalau memecat tembok tapi temboknya belum dibangun, nah, kayak gitu. Jadi mustahil secara logika. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua saya itu kan tadi apakah bisa uh, proses pewarnaan yang terjadi di fragmen prosesor itu dilakukan di rasterizer gitu langsung. Nah, jawabannya itu bisa dan memang terjadi dan
Itu tergantung level abstraksi dan hardware-nya. Misalnya pewarnaan dilakukan langsung di rasterizer tuh. Secara konsepnya mungkin, dan rasterizer sebenarnya sudah melakukan, dia udah interpolasi nilai, kemudian penentuan fragmen mana yang aktif. Nah, jadi secara teori pewarnaan sederhana itu bisa disisipkan di uh, rasterizer gitu. Tapi kenapa fragment sender tetap dipisah? Karena fragment sender itu jauh lebih fleksibel. Dia bisa lighting kompleks, texture sampling, normal mapping, shadow, transparansi, post processing. Nah, rasterizer itu tidak dirancang untuk logika yang kompleks seperti ini. Dan apa dampak penggabungan proses gitu? Dampak penggabungan proses, misalnya saya menggabungkan fragment prosesor dengan rasterizer atau yang lain gitu. Nah, jika pewarnaan dipindah ke rasterizer, itu kelebihannya itu warna flat, bisa sangat cepat. Nah, cocok untuk debug, wireframe atau UI sederhana. Nah, kekurangannya itu tidak bisa lighting yang kompleks, tidak bisa tekstur detail, tidak bisa efek modern. Kayak Bloom yang tadi sudah kita tampilkan di kode program gitu, tidak bisa. Ini visualnya nanti jadi kaku, kurang realistis, dan mirip grafik era awal 3 dimensi gitu. Nah, dampak ke performa, nah itu untuk kasus yang sederhana, kalau cuma warna sederhana itu bisa lebih cepat. Jadi karena lebih sedikit industri instruksi shadernya, jadi bisa lebih cepat dia. Tapi untuk kasus real world modern itu tidak scalable, justru memperlambat karena kehilangan paralelisme GPU gitu. Nah, kemudian dia menjelaskan kalau di sini faktor penting GPU modern sebenarnya sudah menggabungkan secara internal, walaupun secara konsep pipeline terlihat terpisah. Jadi di hardware itu banyak tahap berjalan overlap, ada early Z, different shading, tile based rendering, tapi urutan logisnya tetap tidak boleh dilanggar. Jadi nggak boleh delay, skipnya nggak boleh. Nah, jadi kesimpulan ringkasnya, graphic pipeline itu harus berurutan secara logika. Melewati atau menukar tahap itu bisa merusak hasil atau tidak mungkin terjadi. Dan penggabungan tahap itu bisa untuk kasus yang sederhana, tapi untuk grafis modern itu tidak cocok atau tidak bisa dia. Pemisahan tahap justru membuat GPU cepat, fleksibel, dan scalable. Oke, itu untuk tahap terakhir, untuk bagian terakhir dari tugas video saya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan penyebutan atau saya yang kurang jelas berbicara, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.